Kadang-kadang kekerasan hati yang membuat perceraian terjadi adalah dari sang agresor atau sang pendosanya. Selingkuh terus, dah kamu gitu terus ya gimana? Loh aku tahu Tuhan ampuni, tapi jangan lupa loh yang Tuhan bilang pergilah dan jangan berbuat dosa. Yang tertangkap basah zina, dia ada titik henti loh. Ada titik berhentinya loh. Tetap loh, orang mau dipulihkan gimana sama Tuhan tuh di Alkitab juga ada full stopnya di mana dia berkata, kapok cerah Tuhan ampuni aku semoga bisa. Daud contohnya, dihajar Tuhan tapi nggak ada ronde 2 Batseba. Tuhan nggak bisa tolong kalau kita unstoppable. Kita bisa jatuh parah pun kalau kita datang ke kaki Tuhan kadang-kadang masih amputasi ini itu, tapi paling tidak nyawa kita diselamatkan. Dan masih ada sesuatu yang masih bisa diselamatkan. Tapi kalau kita terus terjang, di situ terjadi perceraian karena dari sang pendosanya yang mengkhianati tidak mau berhenti. Tapi kadang-kadang itu pun tidak bisa menggoncang pernikahan kalau masih ada satu pembelanya yang dikhianati terus berjuang. Nggak jadi. Ya, kalau dalam bahasa Chinese-nya singgulah. Kalau ada yang kayak gitu singgulah. Ya, saya doakan. Anda yang harus soro-soro kata orang Surabaya yang harus menderita. Menderitalah. Paling tidak menderitalah untuk satu tujuan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, kecuali karena zina. Kata zina di sini bukan sembarangan. Jadi bukan karena tidak cocok atau segala. 3 poin ini, semoga ini memperkuat kita dalam wedding vow. Karena penting sekali-kali saya khotbah begini untuk memberi wawasan di dunia yang edan, pernikahan sudah bukan lagi seperti yang kita kenal dalam firman. Di dunia ini, wedding vow jadi abal-abalan. Itu cuman apa sih? Cuman dekorasi acara. Pemanis salah. Itu sakral kepada Tuhan. Mari kita lihat 3 poin sini. Hingga kematian memisahkan kita. Saya nggak suka pakai hingga maut memisahkan kita. Karena di dalam vow itu ada satu kalimat. Till death do us part. Maut enggak sih kalau kita sama-sama anak Tuhan. Maut sudah dipisahkan. Saya paling pol hanya bisa mati. Nggak bisa maut saya. Karena kalau saya mati saya masuk surga itu tidak termasuk maut. Jadi karena itu hingga kematian bisa memisahkan. Kalau salah satu aja yang kenal Tuhan, yang satunya enggak, ya berarti maut sungguhan memisahkan. Nomor 1, janji nikah adalah kepada Tuhan dan mengikat seumur hidup. Catat itu. Simple aja rangkumannya. 2, anak dari orang tua yang cerai lebih mungkin untuk bercerai. Bukan pasti, lebih mungkin. Silakan difoto. Saya harus minggir. Lebih mungkin. Nah itu seharusnya menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk pernikahan bermasalah. 3. Kerjakan pernikahan dalam roh takut akan Tuhan sejak pacaran. Pacaran itulah paku bunyinya. Jangan ngawur ya pacarannya ya. Pacarannya, orang mau bilang kuno terserah. Orang mau bilang hal-hal tertentu memang harus kuno sih. Baju boleh modern, teknologi. Prinsip rohani tetap harus 2000 tahun yang lalu. Kalau enggak, dunia akan membawa Anda ke arus yang tiada batasnya, gila. Satu titik kita harus berkata, aku berdiri atas firman. Tidakkah kau baca? Aku berdiri atas apa kata Tuhan. Semoga keluarga Anda turun-temurun, legacy warisannya adalah pernikahan yang bahagia. God bless you.